Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di pagi hari yang indah dan ceria ini tanggal 9 September 2021. Kembali kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 37 yang tertulis demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Banyak orang percaya yang saat ini terlantar secara rohaninya karena tidak ada gembalanya. Atau mungkin ada gembalanya, namun gembalanya sibuk dengan urusan diri sendiri. Banyak saya temui saat berkeliling mengabarkan Injil. Bahkan saya menemui banyak orang Kristen yang sudah lama tidak bergereja. Ada banyak sebab. Mungkin karena mereka ada akar kepahitan terhadap gereja, baik pada gembalanya, pekerjanya, atau jemaat yang lain. Ada juga mereka yang jauh dari gereja dan tidak ada yang mengunjunginya. Ini banyak saya temui, padahal saya baru berkeliling satu daerah saja. Coba bayangkan jika kita berkeliling ke seluruh dunia. Berapa banyak orang-orang Kristen yang terlantar rohaninya. Perhatikan bagian ini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hal ini Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Dan di dalam bagian ini pula Tuhan Yesus berkeliling dan mengajar di semua kota dan desa. Mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan Yesus lakukan itu semua karena belas kasihannya, juga karena melakukan pekerjaan Bapa. Dan lihatlah bahwa fokus utama Tuhan adalah bahwa setiap orang menerima Injil dan hidup mereka diselamatkan. Kelelahan rohani dan keterlantaran rohani adalah hal pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus. Percayalah, saat hidup kita diubahkan Tuhan dan rohani kita diperbaharui oleh Tuhan, maka secara otomatis seluruh kehidupan kita akan terpelihara oleh Tuhan. Asal kita tetap setia dan berpegang pada firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan dan tinggal diam dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus menyatakan kepada para muridnya bahwa banyak jiwa-jiwa yang terlantar, namun yang terbeban untuk melakukan pekerjaan Tuhan sedikit. Karenanya mintalah pada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja yang secara otomatis bahwa kita sendiri harus siap memberikan diri kita untuk menjadi pekerja-pekerja itu. Bukan menunjuk kepada orang lain, tetapi inilah aku Tuhan, pakailah aku. Makna firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan Yesus ingatkan kita bahwa kepedulian dan belas kasihan kita haruslah ada bagi orang-orang yang lelah dan terlantar karena tidak memiliki kasih Tuhan dalam hidupnya. Injil harus disampaikan dan didengar oleh semua orang. Maka penerapan dalam kehidupan kita adalah yang pertama, banyak jiwa-jiwa yang terlantar. Marilah kita sebagai gembala-gembala yang baik perhatikan kebutuhan jiwa orang-orang yang terlantar ini, memelihara mereka dengan memberikan makanan rohani yang benar, yaitu firman Tuhan. Maka percayalah bahwa Tuhan memelihara hidup mereka sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari berikan diri kita untuk menjadi pekerja atau gembala yang baik yang siap bekerja bagi Tuhan. Maka di akhir renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kita semua untuk mau peduli dan berbelas kasihan kepada semua orang yang belum memiliki keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dalam kehidupan kita. Maka ajarlah kita juga untuk senantiasa mengikuti teladan-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami menyerahkan hidup kami guna pekerjaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Jadikan kami pekerja-Mu ya Tuhan, maka kami mohonkan agar penyertaan, tuntunan, bimbingan, pemeliharaan, serta penjagaan Tuhan Yesus senantiasa hadir bagi kita umat-Mu. Dan ajarlah kita untuk senantiasa percaya sepenuhnya pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan marilah Roh Kudus bimbing kita dalam kehidupan kita sehingga kita tetap memelihara iman percaya kita kepada Tuhan Yesus senantiasa selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.